akan memulai pembelajaran bahasa Jawa pada pagi hari ini. Selamat pagi semuanya, berkah dalam. Selamat pagi Bu. Selamat pagi teman-teman. AB, kalian semua yang rajin, tertib ya, rajin mengikuti Zoom. Baik, silakan dibuka buku Wases Bahasa Jawa, lanjutannya minggu lalu. Minggu lalu kita sudah sampai Gladen 1 ya, tugasnya kan Gladen 1. Lanjutannya sekarang kita belajar tentang unsur intrinsik ya, sama kok dengan bahasa Indonesia ya. Unsur intrinsik dari cerita wayang ya. Silakan dibuka buku Wases Basa Jawa halaman 101. Ya, halaman 101. Halaman 101. Unsur intrinsik cerita wayang. Ya, dina iki awake dhewe arep sinau unsur intrinsik cerita wayang. Nemokake unsur intrinsik ing sakjroning cerita wayang. Ya, kita menemukan unsur intrinsik itu apa, kemudian dari cerita wayang kita akan mencari unsur intrinsiknya apa saja, gitu ya nanti ya. Kemudian juga ngeringkes cerita, ya. Itu 3 hal itu. Unsur intrinsik cerita wayang dibagi menjadi, ya, itu di sini nggak apa-apa ya, di sini ya, kelihatan, kelihatan ya, supaya ini suaranya nggak jelas. Ternyata kalau bukan terlalu jauh nggak. Unsur intrinsik cerita wayang dibagi menjadi yang pertama apa di situ? Apa? Tema. Sama kok nak dengan bahasa Indonesia, ya sama. Tema. Yang pertama tema. Nomor loro paraga. Bahasa Indonesianya tokoh. Tokohnya siapa saja, gitu ya. Nomor telu penokohan. Misalnya tadi, apa tadi namanya anaknya? Bali tadi? Mani ya. Nah, pewataannya gimana? Sama, serahkan, orang tua, itu namanya pewatakan atau wataknya gimana? Sikapnya gimana dia, gitu ya. Kemudian yang keempat, latar atau setting. Latar atau setting ini bisa keadaan sekitarnya seperti apa, gitu ya. Nanti kita ambil contoh, ada contohnya. Alur atau plot cerita, sudut pandang, gaya basa, nomor 8 amanate. Ya, nyambung dengan cerita asal usul Selat Bali yang tadi pagi kita lihat saat literasi, ya. Dari asal usul Selat Bali tadi kalian juga bisa cari temanya apa, tokohnya siapa saja, wataknya kayak apa, settingnya gimana dan seterusnya. Ya, hanya di bahasa Jawa ini cerita yang diambil adalah cerita wayang. Ya, ceritanya cerita wayang. Masih ingat nggak minggu lalu? Cerita wayang itu dijupuk teko buku apa wae? Eleng ora? Mahabharata, apa meneh? Ramayana, Bharatayuda, anak ya? Ya, cerita wayang itu dipetik saka buku Ramayana, Mahabharata, Bharatayuda, ada ya? Itu yang minggu lalu. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Tema itu apa sih? Ya. Tema yaitu pokok perkara utawa lelandesan dasare cerita. Tema itu apa ini? Pokok cerita, pokok permasalahannya apa? Menceritakan tentang apa? Gitu ya. Wayang itu menceritakan tentang apa? Gitu ya. Kemudian atau dasare cerita. Lelandesan itu bahasa Jawanya dasare cerita. Cerita itu tentang apa? Ya, tentang asal usul Selat Bali, kan pokok ceritanya itu. Ya. Tema
Paraga atau tokoh, yaitu tokoh ing sakjroné cerita. Dalam cerita itu ada tokoh siapa saja disebutkan ya. Perangannya yaitu paraga utama lan paraga tambahan ya. Tokoh itu dibagi dua, yaitu apa bahasa Indonesianya? Tokoh utama dan tokoh tambahan ya. Jadi tokoh itu dibagi dua. Tokoh sing paraga sing tumundak becik atau tokoh yang bertindak baik, yang bersifat baik itu disebut protagonis. Ya, protagonis itu yang bersifat baik ya. Sebaliknya paraga sing tumindak ala atau elek itu artinya tokoh yang sifatnya jelek ya, yang tamak, yang pemarah, yang jahat itu disebut tokoh antagonis ya. Sama kan dengan bahasa Indonesia ya. Ya. Nomor 3. Penokohan utawa pewatakan yaitu watak wantune para paraga ing sajroning cerita. Ya wataknya tadi baik, tamak, jujur, pelit, suka nyuri, itu kan perwataan ya loh. Ya, macam-macam itu. Ya. Nomor 4, latar utawa setting. Latar utawa setting yaitu unsur intrinsik cerita kang ana gandengane karo papan. Papan itu tempat, nah. Papan itu tempat ya. Papan itu tempat ya. Papan itu tempat. Waktu berarti waktunya kapan, di mana gitu maksudnya. Lingkungan sosialnya seperti apa ya. Lan suasana kang dasari kadadean ing isine cerita sebut. Suasananya seperti apa? Gitu ya. Seperti tadi cerita asal usul Selat Sunda, ada yang di hutan ya. Selat Bali kok Selat Sunda ya. Ada yang di hutan, ada yang di perkampungan, pas adu ayam tadi itu ya. Ya, jadi latar atau setting itu terdiri dari tempatnya di mana, waktunya kapan, suasananya seperti apa, itu termasuk latar dan setting. Ya. Nomor 1 sampai 4, 1 sampai 4. Apakah jelas yang di rumah? Jelas, Bu. Jelas ya. Jelas, Bu. Tema itu Jelas, apa? Bu. Tokoh itu apa? Watak itu apa? Latar atau setting itu apa? Jelas ya 1 sampai 4. Oke. Kita lanjutkan nomor 5. Alur utawa plot cerita. Alurnya gimana? Alur yaitu urutan kedadean kang sambung sumambung mangun sawijining cerita. Alur namanya alur ya. Alur itu ya sambung menyambung ya. Wujute ono alur maju, alur mundur, alur campuran. Alur maju itu kalau diceritakannya mulai awal, mulai lahir sampai mati. Itu alur maju, contoh ya. Kalau alur mundur, dia sudah mati, tapi menceritakan zaman dulunya. Tahu bedanya ya? Tahu bedanya ya? Kalau alur maju itu mulai dia lahir, terus berkembang, sampai dia mati, tamat ceritanya. Itu alur maju. Tapi kalau alur mundur, pernah ya kamu lihat cerita kalau orangnya sudah mati sebenarnya. Tapi diceritakan zaman dulunya dia pas lahir itu gimana, hidupnya kayak apa, tapi orangnya sudah lahir, sudah mati. Seperti maksudnya ya, itu alur mundur. Bisa jadi alurnya campuran, alur dan maju dan mundur itu jangan disambung. Ya, itu alur. Oke. Nomor 6. Sudut pandang yaitu pamawose pangripta utawa carane pangripta anggone netepake diri priyanggane ing sajroning cerita. Dibagi menjadi 2. Nanti saya jelaskan dalam bahasa Indonesia ya. Sudut pandang wong kapisah lan sudut pandang wong ketelu. Sudut pandang itu menurut penonton cerita itu seperti apa? Itu berarti sudut pandang wong ketelu, orang ketiga. Kamu itu orang ketiga ya, nggak ikut main, nggak ikut buat cerita, itu berarti disebut orang ketiga.
Ya, kamu melihat cerita itu, menurutmu cerita itu seperti apa? Pasti berbeda sudut pandangnya dengan orang yang ikut gabung dalam ikut main, ikut membuat cerita itu, pasti beda sudut pandangnya. Ya, jadi kita yang tidak ikut membuat cerita disebut orang ketiga, wong ketelu. Nomor itu, ada contohnya, jangan khawatir. Gaya basa, gaya bahasanya, ya. Piranti utamane pangripta kanggo nggambarake lan nguripake cerita acara endah utawa edipeni, ya. Gaya bahasa ini sangat penting, ya, untuk cerita ini bagus atau tidak bagus tergantung gaya bahasanya. Kalau orang nggak ngerti, ada cerita tapi yang dengerin nggak ngerti, itu ngomong apa itu ya. Contoh dalam bahasa Jawa ada cerita yang dalangnya itu ngomongnya dalam bahasa kromo inggil. Sampai dino, bla 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 bla. Kamu dengerin itu cerita apa itu? Jadi ceritanya nggak bagus, kalau nggak ngerti ceritanya, ya toh. Jadi gaya bahasa itu sangat menentukan cerita itu bagus atau tidak bagus, ya. Nomor 8, amanat. Ini sama, pasti semua sudah tahu ya. Pesan moral apa, hal baik apa yang bisa kamu ambil dari cerita itu. Ya, kayak tadi itu ya, literasi tadi kan pesan moral itu sama dengan amanat. Ya. Oke, contoh. Mari kita lihat contohnya. Yuk. Anoman obong. Paragraf 1, siapa yang mau membacakan? Yang di rumah dulu, Bukis mau satu paragraf ini yang dibacakan oleh siapa? Yuk. Anoman obong. Ada di halaman berapa itu? 103. Ada di halaman 103. Kalau terlalu kecil, lihat di PowerPoint-nya ada di halaman 103. Ya, paragraf 1. Siapa yang mau baca yang di rumah? Ayo. Susah bahasa Jawa, baca bahasa Jawa. Oke, kita bacakan paragraf 1 ya. Kalian ikut menyimak dalam hati. Anoman obong. Prabu Rahwana alias Dasamuka kelakon dusta Dewi Sinta. Banjur digawa menyang keraton Alengkadiraja. Ya, jadi Prabu Rahwana yang disebut juga Dasamuka itu kelakon dusta. Dusta itu mencuri, ya, mencuri. Jadi Dasamuka ini mencuri Dewi Sinta. Mencuri. Banjur digawa menyang keraton Alengkadiraja. Kemudian dibawa ke keraton Alengkadiraja. Dewi Sinta enggal dipapanake ing taman Kaputren. Dewi Sinta diletakkan di taman Kaputren, itu keputrian, ya, ada di taman, ditaruh di sebuah taman. Senadyan mangkonoa Dewi Sinta panggah sedih penggali karena dicuri, walaupun ditaruh di sebuah taman, Dewi Sinta tetap bersedih, ya, tetap bersedih. Dewi Sinta ora urus ing anggo, ora kersa dahar lan munjuk saengga anggane kuru akeh lan apa iku rikmane dawa gimbal amarga ora digelung serta ora kersa siram. Ya, ngerti maksudnya? Dewi Sinta itu sedih. Dewi Sinta itu nggak mau makan, nggak mau minum, sehingga badannya kuru. Kuru itu kurus. Dan rikmane itu apa? Rambutnya panjang gimbal. Ngerti gimbal kamu ya? Nggak pernah keramas. Amarga ora digulung. Digulung itu dikuncir, dirapikan, itulah intinya ya. Serta ora kersa siram, nggak pernah mandi, dilani ya. Ya, Dewi Sinta seorang putri karena dicuri dia sedih, tidak mau mandi, tidak mau makan, jadi kecantikannya hilang. Kabeh mau ditindakake supaya Rahwana wegah nyedaki dheweke. Ya, biar dia jadi jelek supaya Rahwana nggak mau mendekat ke dia. Ya,
biar gila sama Dewi Sinta, ya. Paragraf 1 ceritanya begitu, ya. Paragraf 2. Ing Taman Kaputren, di taman itu Dewi Sinta dibaturi Dewi Trijata. Amun Dewi Trijata sing bisa ngarih-arih lan bujuk Dewi Sinta supaya kersa dahar. Ya, di belakangnya itu ada kamus kecilnya, ya. Kalau kamu enggak ngerti bisa lihat di situ. Di situ ada dusta itu mencuri, kersa itu bersedia, kuru akeh itu kuru sekali, rambutnya rikmani, gimbal gitu ya. Ogah nyedaki, ngare itu membujuk, ya. Jadi Dewi Trijata itu mendekati Dewi Sinta, membujuk Dewi Sinta supaya mau makan, ya. Dewi Trijata itu putrane Gunawan Wibisana, adike Prabu Dasamuka. Rupane Dewi Trijata iku ayu, sulistya lan sak polah tingkahe peranani serta orang kasar kaya Duto Alempo. Jadi dia tuh orangnya cantik, tingkah lakunya juga baik, sopan gitu ya, tidak kasar ya. Umpama ora ana Trijata, Dewi Sinta mesti wis seda suduk salira. Tapi kalau tidak dibujuk untuk makan, Dewi Sinta sampai mati, nggak makan kok ya, sampai mati dia ya. Nah, ceritanya begitu. Oke, sampai di situ di halaman 104, nggak usah dibaca semua, nggak apa-apa, nanti kita lihat. Nah, dari teks cerita tadi, ini tamusnya tadi ada di halaman, semua ada di buku paket kok ya. Nah, coba ya, nemokake dari cerita omongan obong mau, ya. Temane wujudake pokok perkara utawa lelandesane cerita yaiku satriya tama atau kepahlawanan. Ya, jadi Anoman Obong itu temanya tentang apa? Cerita tentang kepahlawanan. Cerita itu kan ada tentang kepahlawanan, ada cerita tentang budaya, ada cerita yang macam-macam itu ya. So. Paraga, ada cerita siapa saja tadi? Dewi Sinta, ya. Ada Prabu Rahwana utawa Dasamuka, Dewi Trijata, Sri Rama Wijaya lan Anoman. Ini paraga-paragane sebutno ya. Tokoh-tokohnya siapa saja dalam cerita itu sebutkan ya. Itu unsur intrinsik yang kedua. Oke. Unsur intrinsik yang ketiga tadi apa? Penokohan. Dewi Sinta itu tokohnya atau wataknya gimana? Setia. Setia sama suaminya. Prabu Rahwana, Julik atau Julika apa ini? Apa? Tidak jujur, kemudian ini apa? Suka marah, Angkara Murka itu suka marah, ya. Terus ono Dewi Trijata, telaten, sabar, ini watak-wataknya, ya. Kamu tulis wataknya gimana, gitu ya. Latar atau setting, ono ning Taman Kaputren. Berarti kan Dewi Sinta di dalam taman loh. Ya, itu ada tempatnya di situ dan seterusnya. Alurnya, sudut pandangnya, gaya bahasanya, amanatnya apa saja. Ya, itu contohnya. Semua ada di buku paket halaman 101 sampai bacaannya ada di 103. 103 sampai 105. Ya, ada semua di sana. 103 sampai 105. Sama kok dengan bahasa Indonesia kok ya. Temanya tentang apa, tokohnya siapa saja, alurnya bagaimana, watak tokohnya seperti apa, sama dengan bahasa Indonesia. Ya. Nah, sekarang yang ketiga yaitu meringkes cerita. Meringkes cerita. Cerita Anoman Obong itu dipetik saka buku Ramayana. Ya, ini ringkesan cerita Ramayana. Cerita Anoman Obong kalebu ing cerita Ramayana. Dijupuk saka buku Ramayana, ya. Ringkesannya ini sudah ada di situ ya. Ada juga di halaman 105 ya. Ada di halaman 105. Nah, saiki tugasmu wocon teks Raden Sadewa halaman 107 ya, halaman 107. Pokoknya istilahnya nanti ya, enggak apa-apa.
100 itu biar ngerti yang di rumah juga. Belum kok masih setengah 9. Bel, salah sing ngebel ya. Halaman 100 itu dibuka halaman 100 itu supaya nanti anak-anak bisa menjawab. Kita baca dulu dan diartikan ya supaya nanti mengerjakan tugasnya enak. Raden Sadewo. Raden Sadewo atau Sahadewo itu putrane Prabu Pandu. Anaknya Pandu iki ya. Berarti Raden Sadewo itu anaknya Prabu Pandu dengan Dewi Madrim ya. Prabu Pandu itu istrinya namanya Dewi Madrim ya. Raden Sadewo mujudake satriya Wuragile Pandhawa kang kembar ya. Raden Sadewo itu adalah seorang satria anak dari Pandhawa ya, Pandhawa ya. Terus kembarane Raden Sadewo diarani Nakula. Sadewo lan Nakula itu kembar ya. Pandhawa 5 masih ingat toh? Di awal mana ada Pandhawa 5 ya. Nakula dan Sadewo itu kan kembar toh? Ya. Sadewo itu kembarannya adalah Nakula namanya. Wujud kembarane Sadewo lan Nakula itu kembar rupa, kembar swara, lan kembar busana. Kembar semuanya nak. Wajahnya mirip, suaranya mirip, bajunya juga mirip ya. Badannya juga mirip ya, tidak hanya wajah, suara dan pokoknya mirip, sangat mirip kedua orang ini Sadewo sama Nakula ini. Satriane Sadewo ing Bawerantalun bumi Ratawu. Nah, jadi diceritakan bahwa Sadewo itu anaknya Prabu Pandu dan Dewi Madrim. Sadewo itu kembarannya itu mirip sekali. Ya, paragraf 1 isinya itu. Sedulurane Sadewo sing beda ibu ana 3. Ya, kalau zaman dahulu itu istri itu hanya 1. Bisa jadi istrinya 3, istrinya 5 itu sudah biasa zaman dulu ya. Dan zaman sekarang amit-amit enggak boleh ya. Oke ya. Saudaranya Sadewo yang beda ibu, jadi dari Prabu Pandu tapi beda ibu, ibunya bukan Dewi Madrim gitu ya. Ada 3 yaitu Prabu Puntadewa, Raden Werkudara lan Janaka. Mereka itu berbeda saudara tapi beda ibu ya. Ketiga satria itu adalah putra dari Prabu Pandu dengan ibu namanya Dewi Kunti ya. Ya, bukan kuntilanak loh ya, Dewi Kunti ya. Jadi bapaknya sama Prabu Pandu tapi ibunya kalau Sadewo lan Nakula tadi ibunya Dewi Madrim, sekarang ibunya namanya Dewi Kunti ya. Raden Sadewo wujudake titising Bathara Aswin Dewa Tabib ya. Wiwit cilik nganti temeka diwasa Raden Sadewo digulawentah dening Dewi Kunti. Digulawentah itu artinya dididik ya, dididik oleh Dewi Kunti ya. Jadi mulai kecil sampai dewasa Raden Sadewo itu dididik oleh Dewi Kunti. Padahal Dewi Kunti itu bukan ibunya toh? Ya, ibu tirinya toh berarti ya. Tapi yang didik Dewi Kunti. Setelah dewasa, Raden Sadewo malih satriya kang bagus ing rupa, ganteng ya Sadewo itu ya. Brayak pasemone, apa itu brayak pasemone? Brayak itu berseri-seri wajahnya ya. Jujur watake lan bekti marang sedulur tuane. Ya berbakti ya. Sadewo itu ganteng, jujur, berseri-seri, watake api, berbakti pada semua saudara-saudaranya ya. Kayak siapa? Ayo. Ya. Paragraf 3. Raden Sadewo duweni aji pramana jati, duwe aji, duwe senjata ya. Duweni iku. Kanthi dayane aji pramana jati, Raden Sadewo bisa mbatang sayembara cangkriman pendek itu lho iso. Menebak, bisa menebak. Jadi karena dia punya aji pramana jati itu, Sadewo bisa menebak sayembara, ya, sayembara. Sejatining lanang, sejatining wadon itu sayembaranya. Banjur
Dapu Ake lawan Dewi. Nah, karena dia bisa menjawab, waktunya habis ya. Karena dia bisa menjawab sayembara, maka dia dijodohkan dengan seorang putri. Ini namanya Dewi, siapa lagi? Srengginiwati, putra Prabu ini. Ya, seorang ratu, dia dijodohkan dengan seorang ratu itu. Ya, itu. Nah, oke, kurang satu paragraf. Nah, dari cerita ini tugasmu adalah sama kayak tadi, temane opo, pokoke sapa wae, penokohane Sadewa itu ya apa, jahat atau tidak. Ada nanti di sana ya. Nah, ya, jadi tugasmu adalah menyebutkan unsur intrinsik dari cerita Raden Sadewa itu. Ya, ngerti tugasnya anak-anak? Jadi anak-anak membaca lagi cerita tentang Raden Sadewa. Tadi sudah Bu Kris ceritakan sampai paragraf ketiga, sudah saya translatekan ke bahasa Indonesia. Nah, tugas anak-anak adalah menuliskan unsur intrinsik nomor 1 sampai 8 berdasarkan cerita Raden Sadewa. Ya, ada pertanyaan untuk tugas bahasa Jawa? Sangat jelas ya. Nanti kalau ada yang nggak ngerti, Bu, artinya ini apa? Boleh tanya ke Bu Kris atau langsung ke Google bisa ya. Arti dari apa nih nggak ngerti? Apa misalnya? Kerso, Bu, kerso itu apa? Nggak ngerti ya tanya boleh. Google Translate juga boleh ya. Di ceritanya dipahami dulu. Kalau sudah ngerti cerita tentang Raden Sadewa, ngerjakan tugasnya gampang pasti ya. Temanya tentang apa? Tokohnya siapa saja? Kemudian tokoh-tokoh itu wataknya gimana, baik, jujur, atau tamak, serakah, atau apa saja. Ya, 1 sampai 8. Sampai di sini apakah ada pertanyaan untuk yang di rumah? Nah, ya. Oke. Bu Kris beri waktu sampai nggak selesai kayaknya. Nanti sebentar lagi teman-teman yang di sekolah juga harus istirahat ya. Kita jam 9:30 baru Zoom lagi ya, supaya waktunya nutup ya. Kerjakan, sekarang kerjakan bahasa Jawa. Bu Kris beri waktu sampai 9:30. 9:30 nanti kita Zoom lagi pembelajaran tematik. Ya, harus harapannya sebelum 9:30 sudah selesai tugas bahasa Jawanya. Ya, supaya 9:30 masuk ke tematik, lanjut ke tugas yang tematik. Begitu ya anak-anak. Sekali lagi Bu Kris tanya, apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Terima kasih Vincent menjawab. Yang lain, sekali lagi Bu Kris tanya, apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Jelas tugasnya? Jelas tugasnya? Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Kalau sudah, silahkan aktifkan kameranya untuk dokumentasi supaya ada fotonya. Semua kamera diaktifkan. Wajahnya, wajah cantiknya, wajah gantengnya ditunjukkan. Wajah ganteng dan cantiknya ditunjukkan. Oke, ada 2 layar ini, saking banyaknya. Ini ada Maria. Maria ada di sekolah ini harusnya kami ikut. Oke. Layar ke 1 dulu. 1. Yang di belakangnya Bu Kris boleh ikut bergaya. Oh, itu ya, penggembiranya Bu Kris di belakang banyak itu. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Masih ada yang belum katut karena saking banyaknya. Oke, lagi layar kedua sekarang. Layar kedua itu ada yang belum katut tadi. Ada Reval, Anabel, Melvina. Yuk, lagi yuk. 1, 2. Nggak ketok belakangnya Bu Kris. 1. Abigail nggak kelihatan. 1. Abigail wajahnya mana? Loh, Leon lo senyum. Leonnya lo senyumnya bagus. Ganteng. Yuk, 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak-anak yang di rumah. Selamat mengerjakan tugas. Nanti kita ketemu lagi jam 9:30 untuk Zoom pembelajaran tematik. Ya, selamat pagi, berkah dalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, berkah dalam. Terima kasih, Bu. Berkah dalam. Terima kasih Bu Kris berkat dalam. Nah, Terima kasih Bu Kris berkat dalam. sama-sama. Apa? Boleh? Oke, siap.